Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo wargi Libels, perkenalkan aku Muhammad Agung Aroyan. Dan aku Raisa Galunur Aini. Nah, kita berdua yang bakal mimpin podcast Libels kali ini nih. Betul Kita sekali. bersama Pak Teddy. Tentang apa sih topiknya hari ini tuh, Gung? Nah, kita itu hari ini bakal ngebahas tentang Merdeka Belajar dan juga PJBL. Mungkin buat teman-teman yang masih bingung karena ini kan kurikulumnya berubah ya. Iya, betul. Dari yang baru tahun sebelumnya. ini ya, Gung ya? Nah, Dari yang sebelumnya. mungkin udah 2 tahun gak sih? Oh iya, Dari 2 tahun lalu udah berubah gitu, dari Kurtilas ke Merdeka Belajar. Buat teman-teman nih, mungkin siapa tahu di YouTube nanti ada yang nonton anak-anak SMP gitu kan. Betul. Kayak gimana sih sebenarnya kurikulum Merdeka mau itu? tahu Siapa gimana? tahu bisa memberi gambaran. Betul. Halo Pak Teddy. Ya, halo Pak. Halo. Lagi gimana tuh? Apa kabar, Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Udah berapa kesibukannya karena sekarang kelas 12 sudah mulai ini ya, konsentrasi ke perguruan tinggi negeri, jadi kesibukannya ya sibuk gak ngapa-ngapain. Kebetulan Bapak memang lagi sibuk gak ngapa-ngapain ya. Iya kebetulan lagi. Ya makanya kita undang hari ini buat ngobrol gitu, biar Bapak ada kegiatan di sekolah. Iya. Daripada gabut kan. Betul. Nah, mungkin kita langsung tanya aja nih pertanyaan pertama nih buat Bapak nih. Gimana sih Pak, maksudnya buat orang-orang yang masih bingung apa sih sebenarnya Merdeka Belajar itu? Merdeka Belajar. Sebenarnya saya punya asumsi sendiri mengenai apa itu kurikulum merdeka dan Merdeka Belajar ya. Dan saya pun secara konsep detailnya kurikulum merdeka seperti apa definisinya itu juga saya kurang terlalu mengetahui dengan detail ya. Ya. Tapi yang jelas kalau misalnya kita diambil makna kata merdeka itu ya bisa dibilang adalah sebuah kebebasan, kemudian dapat ada perjuangan untuk mencapai merdeka itu gitu ya. Karena kalau secara bahasa ya epistemologi ya. Iya. Epistemologi itu kalau dalam bahasa Inggris misalnya kita ambil dalam bahasa Inggris, bebas, dari kata bebas itu ada free ya, ada freedom, Iya. ada liberty. Nah, itu tingkatan itu ya, sama hanya dengan mad, angry, crazy, insane dan gitu kan. Ada tingkatan-tingkatan itu. Nah, tingkatan merdeka dalam bahasa Inggris ada free, ada freedom, ada liberty. Paling Ya. tinggi. Liberty. Nah, mungkin Merdeka Belajar ini, kata merdeka itu ambilnya dari liberty kayak. Oh, dia tingkatan paling tinggi tuh. Tingkatannya Kebebasan paling itu ya. tinggi. Iya. Karena kalau free aja itu hanya bebas dan itu seperti tanpa ada tujuan. Oke. Kayak gak tahu arahnya mau kemana. Ya belum ada Alur. tujuan selanjutnya setelah bebas itu ngapain gitu kan. Betul. Kalau freedom itu kebebasan. Freedom kan kebebasan. Nah, kalau liberty itu ya mungkin saya bisa menyebutnya merdeka. Karena setelah merdeka itu ada perjuangan dulu, ada kerjanya dulu, terus ada tujuannya, ada tujuan selanjutnya. Hasil akhirnya. Jadi emang liberty itu kebebasan yang harus dicapai gitu ya, Pak? Bukan yang Capaian. Iya, ada bukan tujuannya. tiba-tiba gitu tanpa Bukan tujuan. tiba-tiba. Karena untuk meraihnya butuh perjuangan dulu. Betul, itu liberty. Kayak di sana tuh di Amerika tuh ada patung liberty. Nah, itu kan identiknya dengan patung liberty itu ya. patung kebebasan kan, itu kebebasan hasil aliansi dari Amerika dan Prancis. Mereka dan Prancis waktu revolusi Prancis tuh. Itu liberty. Oh, jadi kebebasannya dalam bentuk tingkatannya liberty gitu ya. Merdeka itu. Nah, setelah saya telisik lagi mengenai capaiannya, terus administrasinya seperti apa gitu ya. Ternyata lebih simple. Lebih simple administrasinya, kemudian ada kolaboratif juga di situ berbagai mata pelajaran. Iya, betul. Memang secara detailnya saya tidak terlalu belum mengetahui secara detail, karena kan ketika di sini pun di SMA Negeri 15 ini pun baru diaplikasikan di kelas 10. Sementara kan saya ngajar kelas 12 gitu ya. Secara administratif itu saya belum terlalu mengenal ya, Tapi ada hal yang saya ketahui dari kurikulum merdeka ini, yaitu tentang 6 dimensi. 6 dimensi pendidikan itu yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian ada mandiri, gotong royong. Terus ada apa lagi sih?
bernalar, kritis, kreatif. Mandiri gitu ya Pak ya. Iya gitu. Oh aduh. Oh itu. Ini kayaknya yang akan menjadi capaian si anak tuh harus gini. Itu tujuan dari Itu tujuan. learning itu ya. Dimensi pendidikan lah, dimensi pendidikan karakter di kurikulum Merdeka itu. Oh iya, ini nih. Yang ingin dibentuk dari anak siswa-siswa. Nah, itu. Jadi mungkin ya arti dari Merdeka Belajar sendiri tuh anak-anak lebih disederhanakan, lebih dibebaskan caranya bagaimana, tapi tujuannya diruncing ke 6 dimensi yang tadi mungkin. Iya, dimensi. Ya, harus dituntut itu punya 6 dimensi karakter itu. Iya. Karena loh, kenapa harus 6 ini gitu ya? Saya tidak terlalu bertanya pada siapa karena bertanya pun saya berulang kali itu ya pokoknya kurikulum Merdeka harus ini gitu. Bukan itu jawaban yang saya harapkan gitu ya. Tapi saya melihat sejarah ketika Indonesia merdeka itu melakukan ini. Oh, jadi melakukan gotong royongnya, mandirinya ada, beriman dan bertakwanya itu ada. Makanya kan ada organisasi Islam. Iya, betul. Kemudian pendidikan kreatif juga gitu kan. Oh, termasuk waktu perang zaman Jenderal Sudirman tuh yang gerilya itu kan. Iya. Nah, itu kan bagian dari kreatif. Iya. Iya, betul. Gimana caranya kita melawan penjajah dengan cara yang berbeda gitu. Itu berbeda. Betul. Begitu. Unik ya, berarti maksudnya cara Bapak menangkap apa arti Merdeka Belajar itu bisa sampai di track back ke zaman masih perang berarti ya Pak. Iya Pak. Sebenarnya itu cara praktis saya supaya bisa memahami itu. Oh ternyata Indonesia tuh bisa merdeka karena melakukan ini. Iya betul. Dimensi itu ya. Iya. Menarik betul. Tapi buat Bapak sendiri nih, Bapak kan mungkin merasakan karena sekarang 15 sudah pakai sistem Merdeka Belajar kan sama tes. Tapi mungkin sebelumnya Bapak merasakan di saat kurikulum kita masih kurtilas, apa tuh mungkin perbedaan paling besar yang Bapak rasain, apalagi sebagai gurunya gitu. Karena kan kita juga sebagai murid mungkin merasakan banyak metode-metode belajar yang beda gitu kan, dari mungkin jam mata pelajaran juga berubah gitu kan. Nah kalau dari sudut pandang guru gitu, kira-kira itu gimana tuh Pak? Oh ya, kebetulan juga pengalaman saya mengajar ya, itu saya mengajar itu selalu berada di dalam masa transisi. Saya pertama mengajar itu waktu PPL di SMA Negeri 2 Bandung. Itu sedang masa transisi dari kurikulum KTSP ke kurikulum 2013. Oh. Sedang masa transisi. Iya. Dari jam pelajarannya juga beda gitu kan. Kemudian tahap untuk mencapai tujuan capaian pembelajaran itu masih diatur gitu. Mau itu KTSP, mau itu kurtilas gitu. Contoh dalam bahasa Indonesia itu pertama ada yang mensosialisasikan dulu, kemudian memproduksi dan capaiannya apa gitu ya, itu diatur. Iya, ada step by stepnya ya. Step by stepnya. Nah kalau misalnya kurikulum Merdeka itu saya melihat tidak ada yang seperti itu. Capaiannya ada, bebas. Kamu mau bagaimanapun gitu ya, asal capaian itu tercapai gitu. Hasil ya gimana nanti. Oh berarti gini. Ini lebih pada penilaian proses kalau gitu. Oke. Kalau saya ke proses soal nilai akhir itu mungkin ada, itu pun hasil konversi dari prosesnya bagaimana. Itu sih yang memang paling terasa di perbedaannya. Berarti kalau misalnya di kurikulum yang sebelumnya tuh benar-benar step by step di prosesnya itu ada apa namanya acuan dari mereka gitu ya. Ada panduan dari kurikulumnya. Tapi kalau sekarang kita bagaimana kitanya aja untuk mencapai tujuan itu. Iya. Oke. Ya analoginya beginilah, kalau kita mau ke Jakarta itu tidak selalu lewat tol misalnya Larang itu Cikampek, enggak bisa kan lewat Purwakarta pakai motor gitu. Gitu. Ibaratnya kayak peribahasa yang banyak jalan menuju Roma. Itu ya Pak ya. Betul. Kalau gitu tahu. Tapi nggak apa-apa, itu bagian dari merdeka ya. Iya. Jadi kita emang dikasih kebebasan tersendiri. Yang penting berarti tugas guru mungkin sekarang tuh lebih ke gimana caranya ngasosialisasiin ke anak-anak itu tujuan akhir berarti ya Pak ya. Dan caranya dibebaskan ke kita. Dan salah satu metodenya yang digunakan di Indonesia itu adalah PJBL berarti. Ya, itu juga yang membedakan bagaimana sih dari kurikulum sebelumnya dan kurikulum Merdeka itu adanya PJBL. Project ini ya, biasanya kan gitu. Ujian tertulis tuh. Sedangkan ketika PJBL ini kita bisa
ningkatin Iya, kreativitas. Sekarang kan kita juga jadi lebih komunikatif dengan teman-teman kelas gitu kan, karena salah satu tuntutan dari PJBL adalah gimana caranya kita membuat proyek yang kolaboratif. Jadi emang semua anak kelas harus punya andil gitu. Ya emang benar gitu. Jadi prosesnya benar-benar dibebaskan ke kita, yang nanti pada akhirnya yang tujuan akhirnya tetap tercapai sebenarnya. tercapai. Dan 6 dimensi pendidikan karakter itu ada di PJBL. Oh iya. Ada semua ya Pak ya. Ada semua. Dan itu diketahuinya setelah PJBL terlaksana. Oh, Kita yang kemarin itu kita udah gini gitu. gotong royongnya ada bersama teman gitu, Iya, mandirinya ada, kreatifnya kreatifnya apalagi. juga ada kan. Kita dibebaskan untuk membuat suatu proyek, gimana kreativitasnya kita. Betul, dibalikin lagi kita gitu. Nah, ini buat teman-teman yang belum tahu, Pak Teddy ini pernah jadi pembimbing project PJBL. Ada Olenka, Ada Olenka, ada Dakarabasa dan Petir. Petir itu tuh salah satu proyek yang besar ya di Nah, salah itu satu. unik tuh karena Unik banget. maksudnya aku juga pertama kali gitu ya, lihat yang pertama ada project yang maksudnya Bioskop di sekolah. ada bioskop di sekolah, ya kan ada pementasan di sekolah, sampai buka tiketing gitu kan, itu jadi hal baru juga bahkan untuk audiensnya gitu, bahkan buat siswa yang nggak andil dalam proyeknya juga itu jadi experience yang baru. Iya betul. Itu gimana sih Pak prosesnya gitu untuk membimbingnya sendiri gitu? Untuk membimbing sendiri sih prosesnya sebenarnya modal nekat aja sih gitu. Udah kata apa? Karena saya mengetahui ada 6 dimensi karakter itu, kemudian ada P5 itu, Project Profil Pelajar Pancasila, Project Penguatan Profil Pelajar Pancasila. Nah itu ada 9 kalau nggak salah di situ. Wah, kalau misalnya saya mendengar kata project, wah berarti ini harus membuat sebuah hal yang besar gitu. Unik ya. Unik gitu kan. Karena ini juga hasil survei saya di lapangan gitu ya. Menurut saya anak-anak sekarang itu sudah katakanlah malas untuk mengerjakan tugas. Ya apalagi yang tertulis gitu ya Pak ya. Bentuknya Ini buat tulis. teman ngaku aja kan. PR gitu kan Lihat. pasti pusing ya. Dari anak-anak juga udah bosan gitu ngeliat guru di depan nyatet di whiteboard. Mungkin butuh experience belajar yang baru, dan makanya mungkin yang ketika ada project kayak gini pada excited gitu, Iya, pada tertarik. Meskipun awal-awalnya tuh naon sih gitu. Nah, ya mungkin kadang ini tuh apaan sih, ngapain ini, gimana caranya gitu. Ini kita project gitu, dan sebenarnya kan sebelum saya ngebimbing Dakarabasa, Olenka sama Petir itu PJBL juga sempat diterapkan di sini gitu. Sempat diterapkan di sini, mungkin ranahnya Kecil. gitu kan. Cukup dengan presentasi di aula gitu, atau paling tingginya di presentasi di aula gitu ya, membuat produk presentasi dari produknya itu apa sih benefitnya buat mereka gitu ya, terus kedepannya apakah ini bisa lanjut atau tidak gitu ya. Tuh terus saya mulai berani di situ, dan saya ingin mengubah mindset anak-anak terhadap sekolah gitu, terhadap belajar, bahwa belajar itu tidak hanya sekedar kau mengerjakan tugas lu dapat nilai. Ya betul. Terus kalau nilaimu 100, itu mau diapain? Betul. Mau dijual? Enggak dong. Nggak gitu juga kan? Iya. Gitu. Karena semakin berkembangnya teknologi, semakin majunya zaman gitu, kayaknya pikiran-pikiran seperti itu tuh udah usang. Sudah dianggap kuno kayaknya ya, bahkan sama pelajar sekarang pun udah cerdas nih berarti ini siswa-siswa sekarang gitu ya. Udah udah Bisa mikir usang lah ya, bisa kemana-mana gitu. Makanya saya beranikan diri untuk membuat sebuah project, membimbing project itu untuk kelas 12 IPB. Saya ngebimbing Dakarabasa, kemudian Petir untuk kelas 12 IPS 2, Olenka 12 IPS 3. Berarti permulaannya Bapak ngebimbing itu Dakarabasa. Dakarabasa dulu. Setelah itu Petir sama Olenka barengan. Petir sama Olenka barengan. Itu gimana tuh Pak? Karena kan nih buat yang belum tahu, jadi kalau Dakarabasa itu mungkin lebih ke pementasan puisi gitu ya. Ya, itu pementasan pegelaran sastra ya. Nah kalau misalnya Olenka dan Petir itu film ya Pak ya. Gimana nih kalau dari Bapak ngebimbing dua itu dengan konsep yang mungkin sangat berbeda nih ya Pak ya? Iya, berbeda banget. Apa sih pantangannya gitu? Gimana sih pengalaman serunya gitu waktu ngebimbing? Pantangannya kalau misalnya dikatakan lebih capek mana, saya jujur lebih capek Dakarabasa sih.
Kenapa tuh Pak? Kenapa? Karena fungsi saya di situ nggak hanya sebatas pembimbing, nggak hanya sekadar pembimbing, tapi pelatih juga di situ, ya. Tapi pelatih juga. Memang lebih lelah, tapi saya niatkan ini untuk ibadah. Yang namanya pembimbing PJBL, apalagi project, itu buat saya omong kosong kalau pembimbing nggak capek. Ya, ya. Jadi harus capek. Iya. Pasti capek itu. Berarti kalau nggak capek berarti dia nggak membimbing mungkin ya Pak. Iya, jadi pertanyaan lah. Nggak langsung disimpulkan juga, tapi jadi pertanyaan Apakah benar kenapa ini gitu. pembimbing? Gitu ya. Jadi ya terima aja gitu. Karena pembimbing itu tidak hanya sebatas anak-anaknya lagi kerjain project, pembimbing datang, ngomong-ngomong dikit, keluar lagi, terserah ke anaknya. Dan jangan salah artikan juga ketika kita nih udah kurikulum merdeka misalnya, udah merdeka belajar, ngebimbing PJBL itu bukan berarti pembimbing datang ngasih arahan kesananya bebas gimana siswa, gitu ya. Termasuk siswanya pun jangan karena pembimbingnya begitu, siswanya tidak inisiatif untuk bertanya, untuk mendatangnya atau apa gitu. Makanya saya tuh harus siap juga dengan yang namanya rasa lelah. Saya bertanya juga kepada siswa apa keluhannya. Kemudian saya juga harus terbuka dengan siswanya. Bahkan waktu proyek kemarin itu ada siswa yang urgent pengen bertanya, itu sampai nyamperin saya ke rumah. Wow. Nah, saya harus terbuka dengan hal yang seperti itu. Harus terbuka. Ya demi sama demi anak-anak kok. Gitu. Dan di situ bisa dikatakan sebagai fasilitator juga pembimbing itu. Berarti kita kayak nemenin siswa nih prosesnya dari A sampai Z sampai beres proyeknya, nggak sebatas hanya datang ngasih informasi. Iya, cuman yang ngeliatin doang gitu. Jadi emang bener-bener lengkap lah ya kalau jadi pembimbing tuh. Harus yang hadir, mengawasi, mengarahkan berarti apa ya? Betul. Waduh. Perannya berat juga ya. Salah ya Pak berarti. Harus kalau saya ya prinsipnya ini anak harus sama. Maksudnya harus sama. Karena dalam satu kelas pasti ada anak yang menonjol, ada yang kurang menonjol gitu kan. Nah, yang terlalu menonjol itu biasanya saya rem. Jangan terlalu gitu. Jangan terlalu over lah gitu. Whatever over. Terus yang kurang itu saya push. Oke, jadi Saya push. semuanya didorong ya, didorong maju. Terus dan sama semuanya, kalau di atas semuanya di atas. Kalau terlalu atas itu turunin dulu. Biasanya gitu. Karena begini loh. Hasil survei saya itu ketika anak-anak ditaruh di paling atas atau sangat atas, bahkan terlalu atas posisinya, takutnya dia terperosok dan jatuh dari tingkah lakunya. Biasanya suka punten ya, ada rasa sombong gitu. Apalagi yang namanya PJBL, Project Based Learning, itu kolaboratif dengan teman-temannya kan. Ya betul. Siapa sih orang yang menyukai orang sombong? Iya betul. Gitu ya. Jadi coba merendah. Kalian harus merendah. Gitu. Kalau yang udah ini merendah, kalau yang misal merasa dirinya lagi di bawah, kau harus ada punya kemajuan, gitu. punya kemauan untuk maju, percaya diri gitu kan. Karena kau pasti bisa. Orang tua kamu pun menyekolahkan kamu di tempat ini karena mereka tahu kamu bisa muncul di sini. Entah apa itunya. Entah kamu mau jadi apa, entah kamu mau membuat apa, tapi itu pasti muncul. Dan itu terbukti ketika saya ngebimbing Dakarabasa, Olenka sama Petir. Mungkin orang-orang yang sebelumnya di klaster kesan pasif tuh di saat project sama Bapak diangkat. Iya. Ya. Berarti saran juga buat temen-temen nih, kalau misalnya emang project karena itu kolaboratif, jadi jangan malu-malu untuk kerjasama. Dan itu termasuk apa ya, mungkin dari 2016 itu saya sudah menjadi pelatih teater. Oh, jadi udah ada pengalaman dalam membimbing ya Pak ya? Udah ada dari 2016 mungkin ya. Pelatih teater, dan di situ selalu saya diingatkan oleh pelatih saya juga dulu, jangan ada perasaan untuk apa ya, kamu ingin menjadi seorang apa gitu ya. Cita-citakanlah bahwa kamu bisa menjadikan anak itu muncul. Anak itu muncul karena kalaupun itu anak jadi apa-apa ya, itu ada gara-gara kamu. Gitu katanya kayak gitu. Jadi saya tetap tanamkan itu, prinsip itu ketika ngebimbing PJBL itu,
lu harus muncul. Yang penting lu muncul, nggak apa-apa gue nggak dibayar, nggak apa-apa atau apa. Yang penting kau bisa merdeka dari apa yang selama ini membelenggu kamu. Betul itu. Keren sekali ya. Keren nih Maksudnya prinsip. perannya Bapak untuk membimbing anak-anak untuk maju. Iya. Dari prinsipnya aja udah keren gitu. Karena kan itu yang harus menjadi dasar ya, Caya. Kalau misalnya bapaknya nggak ada motivasi dan dorongan yang kuat, aduh kan kayak tadi bapak udah bilang ya, jadi pembimbing itu lelah ternyata. Tapi Bapak tuh menjalani dengan ikhlas. Betul. Gimana caranya biar anak itu menjadi anak yang inilah. Ya, jadi terlihat emang sama bapak tuh diangkat berarti ya bakat setiap anak tuh, karena ya mungkin itu juga salah satu esensi dari Merdeka Belajar ya Pak ya. Jadi harus bapak realisasikan. Keren nih bapak berarti. Semangat. Biasa aja. Keren Bapak. Dari tadi nih maksudnya berarti Pak itu kalau pas pementasan di sekolahnya gitu, kira-kira ada kendala nggak itu? Karena kan termasuk berarti Pertama kali ya itu ya? ya, Pertama kali. kali. Katanya pertama kali ya. Itu tuh Apalagi- gimana sih Pak? Pertama kali nih kita menyelenggarakan bioskopnya di sekolah. ya Ceritanya bioskop apa aja, pementasan kayak gitu. Kaitannya apa aja gitu. Kayaknya kalau dari saya memulai dari Dakarabasa dulu kayaknya ya. Boleh ya, ada Kalau bahasa. Dakarabasa tuh awalnya misalnya ya biasa seorang guru bagaimana sih misalnya ngasih tugas gitu kan. Ini bukan berarti saya menjalankan kelas itu ya, menjalankan kelas itu. Ketika dikasih tugas itu hanya beberapa anak saja yang mengumpulkan tugas. Wah kalian Itu bukan berarti menyalahkan anaknya, bukan. Tapi ini saya bercermin pada diri sendiri melihat situasi. Kayaknya pendidikan mengajar, seorang guru mengajar dengan memberikan tugas lalu dikumpulkan itu, aduh, kayaknya udah ngebosenin kayak gini. Ya udahlah, cari solusi ya. cari solusi. Gimana sih caranya biar semua tuh mau untuk belajar? Ada terngiang itu kurikulum Merdeka dan Merdeka Belajar, ada project juga. Bismillah, saya masuk ke kelas 12 IPB. Ya udah nggak apa-apa, dibanding kita ngerjain tugas gitu karena nggak hanya mata pelajaran bahasa Indonesia, mata pelajaran lain juga begitu ya. Ya udahlah kita gak usah belajar materi, kita bikin project aja. Projectnya apa? Pergelaran sastra. Ya. Pergelaran sastra. Ya karena berbekal pengalaman yang seadanya dari dulu. Gini pergelaran sastra tuh begini. Oh, di audisi. Tuh, di audisi per orang itu. Saya audisi per orang, jadi saya masuk kelas tidak ngajarin materi. Untuk audisi itu bapak pakai jam mata pelajaran. Ya dari mulai audisi itu sampai hari H-nya itu Dakarabasa saya nggak pernah ngajar materi. Tapi di apa ya berjalannya project itu tuh ada materi-materi yang terselip mungkin ya Pak ya? Ya, Maksudnya sebenarnya ada pembelajarannya gitu ya Pak. Ada. Pembelajaran lebih ke pembelajaran kehidupan sih. Tapi itu butuh banget Pak, itu butuh banget buat nantinya kita ke depannya itu kan pasti ada bekal-bekal untuk ke depan. Pelajaran kehidupan. Misalnya kan pasti contoh lah kalau di 12 IPB itu ada Kania, kemudian ada Imakulata, ada Najwa, itu kan pilar intinya katakanlah gitu, bagaimana manajemen uang oleh bendahara, bagaimana manajemen produksi oleh seorang pimpinan produksi, bagaimana administrasi dari seorang sekretaris itu Imakulata, jadi membuat proposal, membuat surat izin, bagaimana mengetahui birokrasi yang berlaku di sekolah ini gitu ya. Jadi anak tuh dikasih pelajarannya itu, bukan belajar bagaimana bikin surat lamaran gitu. Sudah lebih ke prakteknya berarti. Langsung lebih ke Ya, itu praktek. ya. Makanya saya arahkan mengenai tata bahasa, karena saya sebagai guru bahasa, arahkan saya sebagai guru bahasa mengenai tata bahasa Indonesia yang baik dan benar. Begitu. Alhamdulillah mereka belajarnya dari situ. Pertama, terus untuk yang lainnya ada juga anak yang diem aja gitu. Nah itu gimana tuh Pak? Solusinya yang diem aja tuh bisa kita dorong untuk ayo kamu maju, kamu berani. Nah. Itu gimana tuh Pak? Mungkin ini juga berbekal pengalaman yang seadanya juga ya. Saya tuh suka baca apa ya, gerak-gerik orang gitu. Oh ya. Gerak-gerik orang. Biasanya kalau diem gitu, loh kok lu diem terus sih ya, gitu gimana? Waktu di audisi juga pelan ngomongnya gitu. Ada yang seperti itu, tapi gue mau naikin yang budak nih, Ya. mau naikin nih anak, ngapain? Aku suruh nulis dia, suruh nulis puisi. Jadi Dakarabasa itu kan ada penampilannya ada 4, terus yang tampilnya ada 4, terus yang di luar tampilnya itu ada 1, yaitu penulisan buku antologi puisi. Antologi puisi, kemudian ada musikalisasi puisi, ada
rampak puisi, dramatisasi, kemudian monolog. Nah, yang diam itu bukan berarti dia dia itu nggak ada apa-apanya gitu ya. Mungkin potensinya bukan di Iya, situ bukan kali tuh ya. situ. Jadi saya sama ratakan itu tadi loh. Iya. Dinulis. Nah, langsung saya kasih ini aja. Gimana caranya pada tanggal sekian itu setidaknya kalian harus punya 5 puisi aja masing-masing selama 1 minggu, kata saya gitu. Target gitu ya. Ditarget dulu. Kalau nggak gitu dia akan bingung. Mulai gitu. Ditarget aja gitu. Saya baru aja ngomong gitu, belum ngasih pelatihan sebenarnya puisi begini, belum ngasih seperti itu, dia udah dapat 12 seminggu. Keren. Potensinya di situ berarti ya. potensinya di situ. Berarti kita harus mendekati melalui pendekatan individual kali ya. Nah, Kita bisa tahu. itu yang sebenarnya sebelumnya saya ungkapkan di podcast kemarin di sini juga. Itu pendekatan individu, pendekatan personal. Penting banget ya Pak, berarti apalagi untuk Bapak seorang pembimbing gitu ya. Jadi Bapak bisa menempatkan dengan tepat potensi anak-anak gitu ya Pak ya. Ya, harus pandai begitu kalau misalnya pembimbing PJBL gitu project. Dan puisinya tuh udah ada 12, saya tidak mempersoalkan berapa bait, berapa apa gitu ya. Tapi ada satu puisi yang sampai saya tuh komentar seperti ini. Kok kenapa bukan saya yang nulis puisi itu? Saking bagus idenya kan gitu ya. Gitu, persoalan bagus ini kena aja. Iya. Kenapa bukan saya? Gitu. Itu saya yang nulis gitu ya Pak ya. Jadi anak itu ketika itu sebuah apresiasi ya, itu sebuah apresiasi. Ketika diapresiasi seperti itu, anak jadi lebih produktif, itu makin produktif. Dan sampai targetnya per orang sudah membuat 20 per orang itu. Keren. Itu dari sekelas itu membuat 20 puisi satu orang atau Dari satu kelompok. satu kelompok. Ada Berapa kelompok berarti ya itu? berarti ada 6. 6 kelompok, ada Ada pembagiannya juga. Ada pembagian. Bagian-bagiannya. Benar. Menarik banget, Pak. Terus gimana nih, Pak, kalau misalnya untuk yang petir dan olenka itu gimana tuh prosesnya, hambatannya atau itu kan film tuh agak sulit ya, Gung ya. Maksudnya prosesnya untuk menjadi sebuah film tuh panjang. Sangat panjang karena kebetulan kita juga waktu itu pernah dalam project film gitu, short film kayak gitu, dan memang ternyata wah sangat kompleks gitu ya Pak. Belum bikin naskah skripnya, belum videografernya gimana gitu. Itu emang harus ada satu kesatuan yang gimana bisa satu padu gitu dari videografernya, editornya dan segala macem biar jadi Yang justru itu perjuangan seorang pembimbing tuh di situnya. untuk menyatukan semua. Iya, itu menyatukan semuanya. Dan itu butuh waktu, butuh ruang juga gitu ya. Bahkan saya sampai kalau menjadi pembimbing PJBL itu sampai home visit saya. Wow. Saking membimbing. Om visit itu mereka lagi di suatu rumah bareng-bareng atau? Iya, lagi di rumah bareng-bareng. Bahkan mereka yang ngajak, Pak, di rumah misalnya di rumah Ajis waktu Dakar Bahasa di rumah Ajis katanya di situ. Saya datang ke situ. Nah, di situ latihan enggak, malah kita ngobrol. Sebenarnya esensinya tuh begini. Jadi si anak itu diajak komunikasi apa yang kita pikirkan, apa alasan kita mengadakan proyek tersebut gitu ya. Itu nyampe dan itu harus ngomong dari hati ke hati itu. Betul. Enaknya di mana? Di rumah. Di rumah. Kalau di sekolah kan karena terbatas tiba-tiba pengen jajan. Betul. Jadi nggak bisa fokus ya. Kalau di rumah suasananya kan lebih santai gitu ya Pak ya. Santai. Terus bisa kenal dengan orang tuanya juga. Iya betul. Penting loh. Penting karena apalagi Dakar Bahasa itu Sampai malam ya sampai malam gitu kan. Karena udah ketemu sama gurunya, udah dititipin ke gurunya, jadi udah nggak percaya ya. Gitu. Oke. Nah sampai situ malah kalau mau seperti itu ya, tapi saya syukuri aja apa yang saya lakukan gitu ya, meskipun juga mungkin tidak ada ada perasaan yang kurang berkenan akibat dari tindakan saya atau perkataan saya gitu. Saya minta maaf dan saya langsung syukuri aja, tapi ujung-ujungnya saling berterima kasih semuanya gitu. Kalau film itu awalnya gini nih. Film penasaran kita. Iya. Saya lagi pertengahan project Dakar Bahasa, hamin berapa kalau nggak salah, hamin 2 atau 3 minggu. 3 minggu Dakar Bahasa tuh pertama saya masuk ke kelas IPS 3. Karena materinya ada novel. Ya, karena materinya ada novel, saya tadinya mau project itu hanya di kelas IBB saja. Materinya novel, saya kasih tugas.
analisis novel ini dari karakternya, kemudian dari keutuhan ceritanya menggunakan teori ini gitu ya. Terus didramakan selama 15 menit. Paling lama dari novel itu. Awalnya seperti itu ya? Awalnya seperti itu. Oke. Iya. Novelnya juga saya pilih tentukan oleh saya sendiri gitu. Jadi maksudnya bukan berarti membatasi atau apa. Kalau misalnya dibebaskan, takutnya begini juga. Ada ketakutan juga. Kalau misalnya dibebaskan novelnya yang seperti apa, kalau misalnya novelnya yang katakanlah masih dapat atau dibilang ringan, itu tingkat keterbacaan si siswanya itu nggak naik. Kurang luas ya? Kurang luas, nggak ningkat gitu tingkat keterbacaannya. Saya kasih yang agak sulit, Sengaja yang berarti. agak berat dikit. Apa tuh Pak? Cerita apa? Olenka itu, Olenka. kemudian Dewi Lestari ya, petir itu. Petir. Ada Senogumi Raji Dharma, Kitab Omong Kosong, terus Ahmad Tohari, Ronggeng Duku Paruk, terus ada Eka Kurniawan, Ada judulnya. judulnya Judulnya. judulnya kan novelnya Judulnya apa? judulnya terus ada Gadis Pantai karya Ratih Kumala, terus ada Gadis Pantai mah Pak saya Pramudiana Tatur. Nah, Gadis Pantai, kalau Gadis Kretek itu Ratih Kumala. Nah, Berarti awal mulanya tuh kita pembagian kelompok dulu nih. Bagian kelompok dulu. Satu proyek besar dulu Olenka. pas saya sedang pertengahan ngelatih Dakara Bahasa, itu ya pembimbing Dakara Bahasa, tiba-tiba IPS 3 nih awalnya, IPS 3 mereka menawarkan pada saya tuh, jadi mereka yang mau, mereka yang mulai ya. Mungkin gara-gara vibes Dakara Bahasa dulu udah mulai ini ya, udah tahu sendiri ya. Motivasi mungkin mereka ya jadi. Ya, apa sih, flyernya udah ada di mana-mana gitu kan, kemudian di sosmed juga gitu ya. Nah mungkin gara-gara itu ya, Iya. gara-gara itu Jadi terbangunlah keinginan untuk membuat gitu. proyek. Pak, gimana katanya kalau misalnya kita bikin project film terus ambil dari salah satu novel yang Bapak tugaskan ke kita katanya. Boleh tuh, kok masa gue ngehalangin ya gitu untuk kreativitas mereka. Wah boleh tuh, boleh juga. Asik deh, tapi saya bilang begini, boleh nggak tawaran kalian ini Bapak tawarkan lagi ke kelas lain. Tawarkan lagi kelas lain. Kalau Bapak kan ngajar kelas 12 IPS 1, 2, 3, 4 sama IBB 5 kelas. Kelas 12 tuh. Udah masuk ke 12 IPS 3 baru masuk ke IPS 1. Saya tawarkan, mau nggak film itu? Katanya IPS 1 sama IPS 4 sudah ada project yang Hajatan Teh Abi Kamal. Oh iya, iklan itu. Dia pun saya di situ ikut ngebimbing, bukan pembimbing utama. Pembimbing utama karena kan dasarnya itu dari bahasa Sunda. Iya. Ya. Nah, masuk ke kelas 12 IPS 2. Oh, mau juga. Yang gitu. Ambil novelnya. Dua kelas. Yang minggu depannya IPS 3 terpilih Olenka. IPS 2 memilih Petir. Gitu. Dari situ, aduh. Saya mulai apa ya? Mulai diam, saya mulai diam gitu. Gimana bagi waktunya untuk membimbing 3 proyek dalam waktu yang sama sekali? Jangan ya, berdekatan ya sama Berdekatan loh. Ini Dakara Bahasa juga belum Beres. Udah mulai lagi. Udah nambah lagi. Di sini juga, tapi ini rasa syukur saya aja. Saya berterima kasih pada anak-anak. Mungkin cara anak-anak mengapresiasi saya itu yang mereka ingin dibimbingnya oleh saya gitu. Ya. Percayanya ke Bapak berarti ya. Ya itu suatu kebanggaan lah buat saya. Karena itu bagian dari apresiasi, bukan berarti bagian dari cemoohan atau apa ya. Tapi itu apresiasi anak-anak. Oh berarti saya bisa habluminanas nih ya. Buat orang-orang gitu. Nah, Dakara Bahasa hamin seminggu mulai tuh IPS 3 mau kerjasama. Nah ini dari project juga, di kerjasama itu nggak hanya anak sekelas aja itu, tapi beda kelas pun itu kerjasama. Oh jadi sebenarnya ada kolaborasi antara Olenka dan Dakara Bahasa berarti? Iya ada. Oh berarti besar ya itu, maksudnya lingkupnya besar. Lingkupnya besar, kerjasamanya ya simple aja. Ini untuk mempererat persaudaraan aja. Lu seangkatan sih belajar bareng-bareng sama gue gitu kan. Ada kerjasamanya dalam bentuk pada hari acara Dakara Bahasa trailer Olenka diputer.
Oh, oke. Jadi bersamaan ya. bersama. Ada kolaborasi sederhana ya sebenarnya. Ya, tapi itu bisa membangun gotong royong, Betul, Nah, betul, itu. betul. Balik lagi ke silaturahmi antar angkatan. Betul. Jadi di support lah. Iya. Olenka disupport sama Dakara Bahasa, saling Dakarabasa. Kemudian Dakarabasa juga disupport sama Olenka. Karena kebetulan waktu apa sih Dakarabasa, sebelum Dakarabasa itu trailer Olenka udah selesai. Trailer udah selesai, yang petir belum. Oh ya udah nggak apa-apa. Jadi karena berarti karena kendala ya, apa sebenarnya petir itu bukannya karena musuhan gitu sama Dakarabasa. Iya. Enggak, Kira itu enggak, karena- saling kompetisi. Kenapa Olenka doang yang ditayangin ke musuhan gitu. Kenapa? Ya udah nggak apa-apa. Nanti kan ada media YouTube, ada media Instagram. Tenang, pasti kalau misalnya kalian rajin ngebom tuh yang namanya status Instagram, status WhatsApp gitu kan, Iya. itu pasti anak-anak pada Apa nih? gitu apa nih gitu ya. Film kalian juga pernah gitu? Iya. Ya yang Kemarin project yang kalian Iya, project kalian kan film. di boom tuh di boom. iya. Ini apa dan saya nonton semuanya. Oh iya gitu. Terus udah menjalin kerjasama antara Dakarabasa sama Olenka. Dakarabasa tampil disupport sama Olenka dan Olenka itu hampir semuanya nonton Dakarabasa. Hampir semuanya nonton Dakarabasa. Itu sih untuk kendalanya mah paling kalau ada anak yang gimana gitu ya. Terus kan kalau saya mah gak galak-galak sih. Kalau ngebimbing itu gak galak-galak karena apa? Nah itu nanti kalau misalnya anak begitu, mereka akan menerima akibatnya sendiri gitu ya. Baru saya kasih pembelajarannya di situ. Ya kalau PJBL itu berbeda dengan sekolah biasa gitu. Sekolah biasa dengan mengerjakan tugas atau apa. Ujiannya juga berbeda. Kalau PJBL itu diuji dulu baru dapat pelajaran. Iya. Beda dengan Ya, baru kita ngerti ya. Oh iya. Belajar ini gitu lah. Iya benar. Sedangkan kalau tertulis tuh kita belajar dulu baru kita dites nih gitu. uji itu kalau PJBL itu diuji dulu. Betul, baru betul. dapat pelajarannya. Menarik banget sih, menarik banget. Itu. Oke, menarik banget ya berarti tentang PJBL ini, Dakarabasa, Olenka. Tapi gimana tuh Pak? Maksudnya reaksi warga sekolah nih, selain daripada anak-anak kelas yang melakukan proyek tersebut dan dari bapaknya nih, dari warga sekolah yang lain, mungkin audiensnya, guru-guru, Pak Toto, mungkin itu gimana tuh responnya? Ya alhamdulillah sih ada aja gitu. Cuman ya yang paling banyak ke saya itu ini pengalaman deh, cerita pengalaman. Yang paling banyak ke saya tuh mengucapkan terima kasih. Pertama itu orang tua siswanya. Oh. Sampai diundang saya ke rumahnya. Oh. Paten gini, cina paten kumaha cenah itu gimana si A waktu masa gitu. Karena saya kebetulan orangnya aktif juga, kemudian dia tuh selalu memunculkan ide-ide yang dapat dijangkau oleh pikiran anak-anak yang lain dan itu diterima. Padahal di kelasnya diam dia. Oh, Pasif ternyata pasif, tercenderung pasif. Tepas apa sih dimunculkan meskipun dia tidak masuk ke dalam layar frame gitu ya, tapi ada ide-ide yang hebat ini, benar-benar gitu pisan gitu ya. Sampai saya ngacungin jempol sampai diaduin ke mukanya gitu. Saking bangganya. Ya saya ngapresiasi gitu, keren dan anak-anak bisa mengikuti. Oh, hebat banget itu. Ada beberapa kali seperti itu di Dakarabasa, di Olenka sama di Petir juga beberapa kali seperti itu, tapi beberapa kali juga ada konflik gitu kan antara kelasnya itu. Tidak bisa dihindari. Tidak bisa dihindari itu ya. Justru gimana mereka mau belajar kalau misalnya nggak ada konflik gitu. Ya betul. Apresiasi dari orang tua sampai ada yang ngirim kue sampai ke rumah itu ada. Yang nganterinnya anaknya sendiri. Keren. Sampai ada yang seperti itu. Kalau yang dari sekolah respon guru-guru ia mengucapkan terima kasih gitu kan. Barangkali kalau misalnya ada lagi ya, kalau ada kesempatan lagi silahkan gitu aja. Itu di sekolah segitu di sekolah mah, tapi kebanyakannya mah di luar sih. Di luar. Karena gini, Apresiasinya. karena saya juga punya jaringan. Punya jaringannya itu kayak guru-guru bahasa Indonesia Kota Bandung gitu kan, Kota Bandung. Komunitas gitu ya. Komunitas gitu, kemudian ada komunitas sastra juga, komunitas seni juga, kan saya juga di Sanggar ya. Udah. Begitu. Terus ada
wartawan juga. Saya kan dulu kan saya sempat magang waktu kuliah. Jadi ada kenalan-kenalan wartawan gitu ya. Magang di mana itu, Pak? Di salah satu media tersohor di Jawa Barat. Keren berarti relasi-relasi Bapak keluar, koneksi-koneksi Bapak keluar juga banyak ya. Alhamdulillah gitu, alhamdulillah. Dan mereka itu ngapresiasi di saat Bapak ngebuat proyek tersebut. Iya, alhamdulillah. Berarti kenalan itu butuh banget ya untuk di depannya gitu. Iya, relasi itu. Ya terus ke wartawan sih. Wah, cenah Bang Ten yang bilangnya kan Bang Ten. Ya. Benar sini Jawa ya katanya gitu. Wanian gitu katanya gitu. Bahkan sampai ada relasi ke si itu kan yang film terutama ya. Yang film itu kan dari novel. Dari novel yang petir karya Dewi Lestari, yang Olenka karya Budi Dharma, tapi Budi Dharma kan udah meninggal. Itu anaknya ada Budiana Budi Dharma. Itu sampai nge-WA terus Mas gitu. Notis ya, ada Notis yang gitu bikin. ya. Wah. Karena kan waktu proses petir dan Olenka itu kita kan mau ngefilmin karya orang. Ngefilmin karya orang dan itu harus izin dulu. Ada izin dulu. Saya yang nge-email lah ya, nge-mail ke Dewi Lestari. Saya nge-email ke Budiananya gitu ya. Dan kalau Budiana itu sampai lanjut WA, kalau Mbak Dewi Lestari mah belum sampai lanjut ke WA, baru ke ke email. Karena beliau pun aktif di medsos sih. Jadi sangat Ibu kali ya. mungkin untuk WA Jarang ya. Nggak apa-apa lah, jarang juga karena dia aktif di sosmed, aktif di Instagram, aktif di email, ya di email juga dibalas dan itu nggak nunggu lama. Jadi bahkan sampai pemilik si bukunya aja ngerespon positif. Alhamdulillah respon project ini. Wah keren ngerespon ya. itu, dan komunikasi lanjut itu sama beliau-beliau. Komunikasi lanjut sampai sekarang, beliau-beliau bahkan kalau nggak salah itu sama Budiana Budi Dharma itu, beliau kan dosen di Surabaya, UNS kalau nggak salah, UNS Universitas Negeri Surabaya. Beliau dosen bahasa Inggris, tapi beliau itu mempromosikan ini SMA Negeri 15 ke mahasiswanya, telah memfilmkan karya bapaknya. Dengan adanya project ini kita juga bisa menaikkan nama SMA 15 ya. Nah, itu. Wah, ini anak 15 nih yang buat gitu. Jadi ada buktinya, ada emailnya, ada gitu ya. Teleponnya juga ada. Terus dari Mbak Dewi Lestari itu terima kasih sampai mau nanti mungkin belum dikirim, mau jadi beliau itu tadinya mau niat datang ke rumahnya, tapi beliau belum bisa, katanya belum bisa ditemui, mungkin ada kesibukan apa, tapi nanti beliau itu akan mengirimkan sebuah video selfie dia ngomong apa itu diusulkan katanya untuk anak-anak khususnya untuk kelas 12 PS2 yang memang memfilmkan novelnya ayahnya itu ya. Yang novelnya Dewi Lestari mah novelnya kalau Olenka mah itu Budi Dharma yang ayahnya itu. Tapi ini kan namanya adaptasi ya, adaptasi dari novel menuju film. Apa sih gitu kesulitannya gitu dari ceritanya kita jadiin sebagai sebuah media yang berbeda gitu? Ya ini kesulitannya juga saya nggak tanggung sendiri. Kesulitannya juga saya tanggung bersama anak-anak produksinya berarti ya. Anak produksinya gitu, anak-anak tim film, anak-anak tim produksinya juga gitu. Kalau tim produksi ya mungkin persoalan dana. Gitu, karena kan bukan berarti apa-apa kan, mungkin baru jadi sekolah belum bisa mendukung penuh. Ya persoalan materi, tapi jangan sampai itu menjadi sebuah acuan ya, atau sebuah sebuah penghalang karena kita untuk berhenti berproses, janganlah gitu Mas. Kalau untuk permasalahan, saya kasarnya gini ngomong, untuk permasalahan duit mah itu bisa cari jalan lain katanya. Kalau misal ujung-ujungnya ujungnya pengen duit kamu itu ya, jangan project ini, udah ngepet aja sana, dapatnya lebih banyak, nggak tahu gitu. Udah ngepet aja sana gitu, atau meriara tuyul lah gitu, dapatnya banyak gitu kan. Karena terhambat mungkinnya kalau misalnya dari awal kitanya udah money oriented kan. Money oriented itu pasti. Betul. Akhirnya kan persoalan itu kita pecahkan sama-sama, bahkan mulai dari Dakarabasa nih. Dakarabasa tuh karena yang namanya pergelaran sastra seperti itu, yang menyukainya ya, yang menyukai, yang benar-benar respect banget terhadap sebuah pergelaran itu minoritas sebenarnya. Oh iya betul. Minoritas ya, kalangan seniman misalkan. Kalau kalangan milenial mah itu ya mungkin hanya beberapa lah ya. Gitu. Atau kalau kalangan seniman itu biasanya respect gitu. Respect. Saya juga mengundang seniman waktu kemarin. Oh iya. Meskipun nggak datang semuanya.
Tapi ada beberapa yang Ada beberapa yang datang. Terus kita sampai begini. Ke kelas 12 IBB Indakara Bahasa kayak uang ya. Kita patungan. Perharinya berapa bebas terserah karena ini merdeka ya. Berdekanya bebas berapapun lah gitu. Bahkan saya pun ikutan. Karena kenapa? Saya tanamkan seperti ini ke anak-anak. Barudak. Dakara Bahasa ini bukan punya saya. Ini bukan punya Kania, ini bukan punya Ella, bukan punya Raffi, tapi ini punya kita semua. Ayo kita tanamkan rasa kepemilikan kita terhadap event ini. Kalau punya rasa itu, kita bakal melakukan apapun untuk event itu, karena itu milik kita semua ya, termasuk saya sendiri gitu ya. Patungannya bebas, mau misalnya nggak bisa bayar hari itu juga nggak apa-apa. Kalau punya rasa ikhlas dan rasa kepemilikan, kalau misalnya bayar gede itu nggak akan merasa sayang. Iya betul. Iya betul. Nggak akan merasa sayang. Terus kalau bayarnya kecil, itu nggak akan punya rasa malu atau minder ya gitu. Betul. Begitupun juga dengan yang menerima uang itu. Kalau misalnya menerima uang gede, ya tidak akan ada rasa keenakan gitu. Iya. Kalau misalnya ada yang gak bisa bayar hari itu, tidak ada rasa kecewa. Ya. Betul. Itu karena dasarnya atas rasa kepemilikan gitu. Kalau misalnya di Olenka sama Petir itu tembus sponsor saya hebatnya tuh. Iya ya, yang kemarin ada kompi itu ya. Kopi, Iya. itu tembus sponsor. Keren. Jadi anak-anak bikin jaringan sendiri. Proposal kreatif. Belajar juga di situ. Belajar juga, kemudian presentasi project di situ. Iya. Hebat. Menarik banget sih. Banyak banget ya berarti pembelajaran dari PJBL ini ya. PJBL ternyata saat PJBL itu yang belajar gak hanya anak-anak, bahkan gurunya juga. Saya pun belajar di situ. Karena mungkin dengan emang praktik langsung, jadi kita ketemu dengan mungkin problem-problem yang lebih sifatnya lapangan dan baru juga mungkinnya, bahkan untuk seorang gurunya juga kan kayak tadi Bapak bilang, jadi ikut belajar juga. Unik banget nih berarti ya. Dan apa ya, anak-anak senang juga, anak-anak tidak jadi bebannya berkurang gitu. Karena kan itu si PJBL itu saya membuat kolaboratif dengan mata pelajaran lain. Kolaboratif dengan mata pelajaran lain, jadi gurunya itu diajak ngobrol sama mereka, terutama guru-guru yang ngajar di kelasnya itu, diajak ngobrol. Nanti guru yang mengajar di kelas tersebut itu ikut menilai proyeknya, Untuk deskripsi prosesnya itu ada di saya sebagai pembimbing. Si A gimana, si B, si C, itu saya deskripsikan. Jadi nilai itu bukan angka buat saya. Nilai itu ya deskripsi. Kalau angka tuh ngukur. Betul. Dan itu Bapak komunikasikan ke semua guru mata pelajaran yang terkait. Ya, gitu. Dibantu dengan anak-anak yang berproses juga. Oke. Dakara Bahasa, Olenka Petir sama di itu. Itu sih. Kalau balik lagi ke apresiasinya, alhamdulillah. Meskipun saya bukan berarti saya berorientasi pada uang atau apa gitu ya. Meskipun itu kan menghasilkan ya. Menghasilkan karena di dalam tema P5 pun ada berwirausaha. Ya jenis wirausahanya itu. Kayak sharing tiket, kemudian ada danus juga gitu kan. Memang saya nggak kebagian, tapi kan saya tadi di awal udah bilang apresiasi anak-anak itu juga dengan menunjuk saya sebagai pembimbing, ingin jadi pembimbing utama itu udah lebih dari cukup sendiri ya buat Bapaknya. Ternyata alhamdulillah selesai juga, lebih lagi dari orang tuanya sampai diundang ke rumahnya, kemudian dari wartawan. Ternyata wartawan itu bilang lagi ke wartawan yang lain. Menyebar luas ya. Menyebar luas itu. Ini SMA Negeri 15 Bandung bikin film dari buku, misalnya bikin sebuah pergelaran sastra, sampai ada teman saya juga kan, saya juga ceritalah ke teman-teman seangkatan atau adik kelas gitu kan, yang sudah ngajar tersebar di beberapa sekolah yang ada di kota Bandung terutama. Itu sampai ngundang saya untuk menjadi pemateri bagaimana sih ngebimbing PJBL tuh. Wah, keren nih berarti. Bapak udah bisa memotivasi sampai bahkan di luar sekolah kita. Gitu. Keren. Di luar sampai pernah habis selesai PJBL itu, setelah 3 minggu dari situ saya sibuk banget itu. Banyak panggilan deh. Iya. Waduh. Banyak panggilan.
ketika jadi artis di PS setelah project ini Bales WA gitu, balas WA gitu kan. jadi punya komunikasi dengan penulis tadi kan kayak Iya, kita komunikasi Tapi sama bisa nambah relasi juga ya dari Iya, situ ya, nambah dari relasi wartawan juga. ke wartawan lain, ke wartawan lain gitu. Iya, Jadi, iya. gitu, enak lah. banyak banget positifnya ya. Silaturahmi terjaga. Betul. Sampai minta Dakar Abasa minta ditampilin di sekolah itu. Oh iya. Iya. Cuman ya memang belum kesampaian ya. Semoga kesampaian. Iya. Amin, amin. Karena kan pertama itu kelas 12 sudah konsentrasi mau ke perguruan tinggi gitu kan. Tapi nanti Pak, semoga banyak juga sih proyek-proyek yang lainnya gitu yang dari kelas 10-nya, kelas 11 yang bisa meneruskan nih kakak-kakaknya gitu. Harapannya memang seperti itu gitu ya. Jadi mulailah tingkatkan diri si anak itu dari proyek, tidak hanya sebatas proyek membuat karya ilmiah baru presentasi, tidak hanya sebatas gitu. Lebih atas lagi, lebih naik lagi Yang supaya yang besar. iya gitu. Lampauilah batas mereka gitu, batas kemauan mereka dilampaui gitu. Dan setelah apresiasi itu saya banyak banyak yang WA kemudian DM juga di Instagram gitu kan. Berarti boleh minta modulnya nggak gitu, karena kan yang namanya mata pelajaran apalagi di lembaga sekolah itu harus ada yang namanya panduan kan, ada modul gitu. Modul itu saya buat setelah project itu selesai gitu. Jadi apa saja yang saya lalui pas jadi pembimbing, mau itu film mau itu pergelaran sastra, karena modulnya 2 tuh, film dan pergelaran sastra. Itu saya tulisnya dalam bentuk diary aja. Cerita tapi menyelipkan pembelajaran juga kan. Pelajaran juga Keren banget gitu. Dan itu tuh harusnya naik cetak. Harusnya naik cetak, dan ada yang meminta dicetak di sini aja, karena kan wartawan tadi tuh gitu. Ada beberapa wartawan yang udah punya penerbit, meskipun penerbit indie gitu, yang mau cetak di sini enggak? Oh, nanti dulu aja. Karena itu awal-awal selesai dari proyeknya itu, jadi saya mau istirahat dulu. Udah gitu jadi rehat dulu jadi gitu. Nah, pasti saya juga pernah diminta jadi pemateri untuk yang bimbing project ya, dengan dasarnya bahasa Indonesia. Itu waktu di Balai Bahasa Jawa Barat, Provinsi Jawa Barat itu dihadiri oleh guru-guru bahasa Indonesia. Keren. Bahasa Indonesia meskipun nggak banyak gitu ya, meskipun nggak seluruh sekolah yang ada di Bandung hadir di situ, tapi ya itu lumayan apresiasi. Artinya sudah bisa menginspirasi bahkan sampai guru-gurunya lagi gitu ya. Udah bukan menginspirasi murid, berarti Bang Tut ini udah bisa menginspirasi guru juga. Keren. Keren. Unik banget ya berarti ya perjalanan Bapak Teddy ini di 15, apalagi sebagai pembimbing project teman-teman. Mungkin Pak ini untuk closing statement nih. Ada closing statement nggak untuk harapan Bapak ke depannya nih buat mungkin kurikulum Merdeka Belajar ini ke depannya dan project-project ke depannya 15? Apa sih harapan Bapak gitu? Karena selama ini yang saya tangkap di kurikulum Merdeka itu yang paling yang terlihat itu karena adanya project based learning. Karena adanya project based learning, jadi saya harapannya untuk kawan-kawan wargi label semuanya, saya harap untuk pembelajaran berbasis project ini tetap diadakan, kemudian level si projectnya itu juga harus tetap ditingkatkan. Ada tingkatannya lebih tinggi lagi jangan gitu. pernah merasa cukup berarti gitu. terus mengeksplor gitu. Jangan dibatasi kreativitas siswanya lah gitu. Betul. Karena sebenarnya begini, waktu Apa tuh? film juga persoalan grading, persoalan sinematografi itu saya nggak tau. Belajar dari mana? Anaknya yang belajar sendiri. Keren. Itu jadi Mandiri ya, Pak? mandiri aja gitu. Saudara, 6 dimensi tadi ada. tingkatkan terus level si projectnya itu tingkatkan terus. Jadi bukan berarti project-project sebelumnya itu jelek atau bagaimana ya, misalnya karya tulis terus presentasi, bukan berarti itu jelek, tapi menurut saya kalau analisis psikologi itu kayaknya kalau begitu udah bosen deh. Gitu. Maka tingkatin lagi, misalnya mau bikin film, ada pementasan, atau misalnya bikin lagu lah misalnya, jadi ada sebuah grup band, kemudian tapi kan yang mainnya hanya sebagian, tapi kan yang lainnya bisa menjadi manajemen. Ya, betul. Manajemen itu bisa kemana gitu. Ya ada band, kemudian ada apa lagi ya banyak lah gitu misalnya.
Pokoknya terus kembangin project-project apa aja sih yang mungkin bisa. Iya. Nah buat teman-teman tuh apalagi kan mungkin ini udah minggu-minggu kita mau project nih ya. Nih, Itu bisa jadi motivasi juga. Semoga obrolan kita kali ini juga bisa mencerahkan kalian. bisa bermanfaat juga. Betul, pokoknya semangat aja deh project kita Betul. tahun ini ya. Lancar-lancar. Ya emang gini lah untuk anak-anak Ya. tetap semangat menjalani proyeknya, jangan sampai sampai ciut, jangan sampai minder kalau ada halangan saat berproses gitu ya, misalnya aduh nggak ada duit gimana, pasti ada caranya. Terus jangan lupa doa juga ya. Terus untuk pembimbingnya juga, meskipun saya belum menjadi seorang pembimbing yang baik dan benar untuk project based learning, tapi pengalaman saya berbicara, jangan intinya ya ikhlas aja. Harus ikhlas aja, jangan sampai ini mah begini. Udah cukup dengan begitu saja, jangan gitu ya. Jangan, karena anak-anak itu dititipkan oleh orang tuanya pada kita untuk menjadi seseorang gitu, untuk menjadi manusia gitu. Ya setidaknya menjadi manusia itu bergunalah bagi manusia lain gitu ya. Begitu, jadi jangan lihat apa-apa, fokus aja ke situ. Tuh, saya begitu gitu ya. Jangan memikirkan hal-hal yang lain lah di luar dari mengembangkan potensi anak. Oke, wah. Terima kasih banyak nih ya Bapak Teddy. Terima kasih banyak Pak untuk sangat menginspirasi. Sangat banyak ternyata ilmu-ilmu yang bisa kita serap dari obrolan kali ini. Iya. Mungkin kita udah di penghujung acara ya, Cah ya. Betul banget. Mungkin kalau dari aku mohon maaf apabila ada salah kata. Dari aku juga. Dari Pak Teddy juga. Ya. Mungkin kita pamit undur diri ya. Pamit undur diri. See you di Libers podcast next selanjutnya, warga Pasti Libers. bakal ada yang jauh lebih menarik, jauh lebih banyak Tunggu aja konten-konten yang lain. konten selanjutnya ya. Ya, mungkin kita closing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Yes.